Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelinda Nola Devina Putri, nomor absen 6 dari kelas 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik pengangkutan pada tumbuhan kentang. Dan tujuan praktik kali ini adalah mengetahui dan membuktikan adanya peristiwa osmosis pada sel tumbuhan kentang. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan alat dan bahannya. Yang pertama ada 3 gelas bekas air mineral yang ukurannya sama. Selanjutnya ada gelas ukur dan air. Selanjutnya ada timbangan digital. Selanjutnya juga ada kentang, 2-3 buah kentang. Selanjutnya ada pisau. Selanjutnya juga ada pengaduk atau sendok. Selanjutnya ada penggaris. Selanjutnya juga ada alat tulis seperti ballpoint, spidol, dan juga label. Selanjutnya ada garam juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara kerja pada praktik kali ini. Pertama-tama, teman-teman bisa siapkan 3 gelas bekas air mineral, lalu selanjutnya teman-teman bisa kupas kentang dan bentuk dengan ukuran 2,5 x 2,5 cm. Selanjutnya kita membuat larutan garam dengan cara untuk gelas yang kedua kita menggunakan 1 sendok garam yang setara dengan 10 gram. Lalu dimasukkan ke gelas nomor 2. Nah, kita sudah membuat larutan garam 10%. Selanjutnya untuk gelas nomor 3 kita menggunakan 2 sendok makan garam yang setara dengan 20%. Nah, dengan begitu kita sudah membuat larutan garam 20% untuk gelas yang nomor 3. Potong kentang kira-kira ukurannya 2,5 x 2,5 cm. Lalu jika sudah, kita siapkan label untuk ditaruh di depan 3 gelas. Untuk gelas pertama kita taruh nama kentang A. Untuk gelas kedua kita gunakan label kentang B dengan larutan garam 10%. Untuk gelas ketiga kita gunakan C untuk larutan 20%. Selanjutnya, kentang siap untuk ditimbang menggunakan timbangan. Untuk kentang pertama memiliki berat 14 gram. Lalu kita tulis di tabel pengamatan. Selanjutnya untuk kentang kedua atau kentang B memiliki berat 16 gram. Lalu ditulis di tabel pengamatan. Untuk kentang C atau kentang ketiga memiliki berat 16 gram juga. Selanjutnya, masukkan tiap-tiap kentang ke gelas masing-masing. Nah, jika sudah, kentang siap direndam 30 menit. Setelah direndam 30 menit, kentang siap ditimbang kembali. Untuk kentang A, saat ditimbang memiliki berat 16 gram. Selanjutnya, untuk kentang B, saat ditimbang memiliki berat 15 gram. Untuk kentang C, saat ditimbang menjadi 14 gram. Selanjutnya penjelasan setelah 30 menit direndam. Untuk kentang A kenapa menjadi lebih berat? Karena larutan air itu masuk ke dalam kentang. Untuk kentang B kenapa menjadi lebih ringan? Karena keluarnya cairan dari kentang menuju ke larutan garam, sehingga kentang B menjadi lebih ringan. Untuk kentang C sama seperti kentang B, hanya saja berbeda larutannya, sehingga kentang C menjadi lebih ringan 2 gram dari sebelumnya.
Untuk pertanyaan A, mengapa demikian? Karena untuk kentang A ini, larutan airnya masuk ke dalam sel-sel kentang sehingga sel-sel kentang berada pada kondisi turgid atau tekanan turgor tinggi. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan kentang A menjadi lebih berat. Mengapa pertanyaan B demikian? Karena kentang B ini mengalami peristiwa osmosis di mana keluarnya larutan atau cairan pada kentang menuju ke larutan garam. Sehingga kentang B mengalami peristiwa osmosis dan kentang B menjadi lebih ringan dari sebelumnya yang awalnya 16 gram menjadi 15 gram. Untuk pertanyaan C sama seperti dengan pertanyaan B, yaitu keluarnya cairan dari kentang menuju ke larutan garam, sehingga kentang C menjadi lebih ringan 2 gram dari sebelumnya. Nah, kentang C ini juga mengalami peristiwa osmosis. Jadi memang konsentrasi larutan benar-benar mempengaruhi perendaman. Dan peristiwa osmosis adalah transisi atau perpindahan molekul cairan melalui selaput semipermeabel selektif dari anggota yang lebih cair menuju ke anggota yang lebih pekat. Arti percobaan yang saya lakukan adalah untuk kentang A ini mengalami sifat hipotonis di mana larutannya ini memiliki konsentrasi yang lebih rendah daripada yang ada di dalam sel. Untuk kentang B ini mengalami sifat hipertonis di mana larutannya ini lebih tinggi daripada yang ada di dalam sel. Untuk yang kentang C demikian sama dengan kentang B, hanya saja larutannya ini lebih tinggi 20% dibanding yang kentang B 10%. Kentang C juga mengalami sifat hipertonis di mana larutannya ini lebih tinggi daripada yang ada di dalam sel. Cukup sekian video praktik pengangkutan pada tumbuhan dan membuktikan adanya peristiwa osmosis pada sel tumbuhan kentang. Cukup sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.